Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Sobat sekawan, sobat suara sekawan, sore hari ini kita ada di Desa Jatimulyo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Tepatnya ini di taman apa ini, Pak? Kebun Bibit Sekartaji. Kebun Bibit Sekartaji. Iya, Posisinya ada di Jatisari. Dukuh Jatisari, Desa Adimulyo. Sore hari ini kita ada bintang tamu, sebut saja Kang Sabit. Beliau adalah penggerak atau motor di Desa Jatimulyo. Beliau telah mengabdikan buat masyarakat, menggerakkan masyarakat menuju masyarakat yang lebih baik dan masyarakat yang lebih maju. Biasa nih minum dulu. Hari ini minumnya wedang secang. Ya, ramuan ajaib penghilang kegalauan. Waduh, ini kayaknya nyinggung kameramennya nih kalau masalah kegalauan ini. Iya, jangan Kita sampai galau. Hidup itu jangan sampai galau intinya. tapi sesekali ada galaunya gitu kan. Lumayan menghilangkan rasa dahaga. Gimana kabarnya Kang Sabit sore hari ini? Alhamdulillah baik Mas Golong. Mas Golong sendiri kabarnya dan teman-teman Alhamdulillah ini? juga baik juga nih. Walaupun suasananya sore hari ini agak mendung-mendung, tapi tidak masalah karena semangat dari teman-teman dan juga semangat dari Kang Sabit membuat kita menjadi lebih semangat. Bicara soal desa Jatimulyo. Jatimulyo, kalau boleh tahu asal mulanya Jatimulyo secara singkat itu apa sih Kang Sabit? Iya. Namanya dari apa gitu misal? Ya, kalau desa pasti setiap desa punya cerita ya. Istilahnya setiap desa punya cerita, punya sejarah. Untuk Desa Jatimulyo sendiri ini sebuah desa yang merupakan blenketan atau penggabungan desa di masa lalu. Jadi usia desa sebenarnya ratusan tahun, tetapi desa kami ini didirikan menjadi sebuah desa yang bernama Jatimulyo dari 5 desa kecil. Itu tanggal 9 Oktober tahun 1924. Jadi usianya hampir 1 abad sekarang sejak berdirinya desa secara modern. Jadi kemudian pilihan nama Jatimulyo jelas ya. Jadi desa ini dulu endemiknya pohon jati, banyak jatinya. Salah satu sejarah yang itu diturunkan Gugon Tuhon itu adalah jati itu pernah dimanfaatkan oleh salah satu tokoh ulama di Kabupaten Kebumen menjadi bangunan pelengkap di Masjid Kauman Kebumen zaman Mbah Imam Manadi. Jadi tokoh ulama tahun 1800-an setelah perang Diponegoro, salah satu jati terbesar itu diambil. Nah, untuk mengenang proses sejarah masa lalu itu dinamakan Jatimulyo, artinya jati yang luhur derajatnya atau dimuliakan karena menjadi bangunan pelengkap ibadah. Mungkin begitu Mas Golong. Oke, ini menarik sekali ya. Dari Jatimulyo itu melahirkan kata kemuliaan. Kemuliaan beliau juga mengabdikan kesungguhannya untuk desa, kesungguhannya untuk masyarakat, sampai pokoknya mati-matian lah berjuang memperjuangkan masyarakat, menggerakkan masyarakat lewat dasar-dasar pemikirannya, lewat karakternya, lewat sedikit menurut saya itu unik dan lucu gitu kan cara beliau memimpin atau beliau menggerakkan masyarakat itu punya cara yang menurut saya unik gitu kan. Nah, kita sekarang bicara soal masyarakat ini Kang Sabit. Jadi Anda sebagai penggerak atau motor untuk masyarakat nih, ini dasarnya atau pondasinya itu kira-kira apa aja nih untuk masyarakat sampai sejauh ini kan. Kalau menurut saya sendiri prestasinya sudah cukup banyak. Desa ini jadi lebih dikenal secara publikasi dan sebagainya gitu. Monggo. Iya. Menggerakkan desa itu sesuatu yang memang tidak sederhana.
Artinya saya juga merasa bahwa desa ini juga tidak sempurna lah. Apa yang dilakukan oleh pemerintahan desa untuk menggerakkan seluruh komponen warga desa juga masih banyak kekurangan. Namun saya pikir desa itu akan bisa bergerak ketika desa itu menjadi milik dari setiap warga desanya, menjadi impian bagi setiap warga desanya, itu yang menjadi kiblat ataupun energi bagaimana menggerakkan desa. Nah, dari sana sebenarnya yang dasar adalah desa bergerak sesuai dengan karakteristik atau jiwa kepribadian warga desanya. Jika desa ini pedagang, tentu didorong dari sektor desa sektornya adalah sektor ekonomi UMKM, sektor jasa atau industri ya. Adapun desa Jatimulyo secara umum 90% adalah petani. Untuk itu ya karakteristik bangunan desanya adalah karakteristik yang dukungan programnya mengarah kepada dunia pertanian atau budidaya. Untuk itu desa ini memang punya tagline, punya judul ya. Judulnya adalah Jatimulyo Green Kampung. Bagaimana desa ini menjadi kampung hijau. Artinya pilar ekonomi dan fundamen dasar kehidupan warganya ditopang oleh alam hayati. Itu yang saya pikir dasar ya. Membangun desa adalah menghidupkan karakteristik dan jiwa kepribadian warga desanya. Itu pijakan kita melangkah membangun desa. Jadi bukan hanya impian semata, tetapi di belakangnya apa yang ada, sehingga kita membangun apa yang ada, kita mendorong apa yang ada, bukan membangun sesuatu yang tidak punya bahannya, tetapi harus dicari bahan dasarnya. Makatan Mas Kolong. Oke, namanya jadi desa Green Jatimulyo Green Kampung. Waduh. Iya, itu tagline lah. Tagline itu sebatas semangat ya. Bagaimana warga desa itu semangat betul bahwa ini menjadi semacam konsensus, kesepakatan warga desa. Green kampung kepriwe? Kenapa tidak green village? Kenapa tidak green green itu ya bahasa Inggris, tetapi kampung itu juga sebenarnya bahasa Inggris, serapan dari bahasa Melayu, itu menandakan bahwa desa ini tidak pernah bercita-cita menjadi kota ya. Tetapi kita cita-citanya adalah kampung, orang kampung. Apa yang didorong adalah gerakan kampungan lah intinya. Bagaimana kesadaran, kebanggaan itu menjadi warga desa, tidak pernah terobsesi untuk menjadi warga kota ya. Kayak inilah Mas Golong, apa yang kita minum hari ini. Hari ini saja bukan sajian kafe, ini ya sajian ramuan minuman masa lalu ala kampung. Mungkin begitu. Jadi jadulnya dipertahankan ya Pak? Iya. Jadi semakin klasik semakin asik intinya. Waduh, semakin klasik semakin asik teman-teman. Ini nih, kocaknya ini mulai keluar, uniknya mulai keluar dari Kang Sabit. Jadi cara kepemimpinannya juga pun menurut saya itu tadi yang saya katakan di depan itu betapa uniknya. Tapi dari keunikan itu, potensi-potensi yang ada di Desa Jatimulyo mampu digali, potensi-potensi yang ada di Jatimulyo itu mampu digerakkan menjadi sebuah taman, menjadi sebuah apalagi Pak, selain taman kira-kira yang sudah Anda gerakan atau buat masyarakat itu apa aja? Ada beberapa, misal pengelolaan lingkungan yang ramah, kemudian itu diwujudkan dalam bentuk bank sampah yang dia mobile, artinya sebenarnya digerakkan dengan sederhana tetapi dikerjakan oleh banyak orang. Kemudian ada juga kita memiliki kampung anyaman ya, jadi warga memang di sana pola kerja dan pola hidupnya itu banyak di padat karya bidang kerajinan anyaman bambu. Di sana juga kita dukung. Kemudian kegotong royongan memang pada saat pandemi ini sesuatu hal yang dasar penting ya. Itu juga kita wujudkan dalam program-program ataupun kerja-kerja sosial, misalkan ketok pintu, jogo tonggo, kemudian sampai juga dokter keliling. Itu sesuatu yang ini sedikit banyak mempengaruhi kehidupan warga. Artinya kegotong royongan itu dimanifestkan, diwujudkan pada waktu situasi kekinian. Kemudian pada dasarnya desa ini juga menggerakkan di sektor pertanian ya. Beberapa waktu lalu kami menyelenggarakan yang namanya ada lomba
balap traktor terbesar di Kebumen, kemudian ada juga Groboyokan Iwakali. Itu sebenarnya adalah festivalisasi apa yang ada di desa, apa yang ada di masyarakat. Jadi mendorong warga melakukan kerja-kerja ataupun kegiatan di sektor-sektor yang mereka difestivalisasikan atau diberi semacam bumbu hiburan lah, Oh iya, supaya iya. mereka lebih semangat lagi ya. Di isep dulu rokoknya Nggih, nggih. biar lebih care gitu kan. Greenhouse Village. Green Kampung, Tuh, Jatimulyo Green Kampung. saya aja masih belepotan teman-teman karena namanya juga unik juga gitu kan. Iya, Perpaduan dari bahasa Inggris. bahasa Ya. Inggris. Tetapi pala jiwanya, harapannya adalah menjadi orang kampung ya. Iya. Jadulnya Iya, dipertahankan. iya. Saya pernah dengar tentang Desa Jatimulyo itu ada kampung Anyaman ya Pak ya. Iya, Kampung Anyaman ya. Kampung Anyaman itu sendiri itu memang sudah dari dulu apa memang ketika Anda punya dedikasi lalu Anda menggerakkan atau gimana? Iya, jadi tadi memang simpul-simpul pergerakan warga desa ada di tengah warga desa ya. Bukan berada di pemerintahan desa. Pemerintah desa itu kan semacam fasilitator pembangunan saja. Kalau saya pikir lurah itu kan bukan kayak presiden, bukan kayak raja. Dia hanya menjadi fasilitator pembangunan di tengah warganya. Nah, dari 120 kepala keluarga sebagai pengrajin anyaman, mereka hidup salah satunya di kampung atau dukuh namanya Karajiwan ya. Secara Karajiwan. morfologi nama Karajiwan itu lebih merujuk kepada dunia kerajinan memang. Jadi seratusan tahun mereka memang pengrajin bambu. Nah, Jadi dari nama itu sendiri juga sudah mengandung. ya setiap desa sebenarnya leluhur kita memberikan nama desa itu sesuai dengan jiwa warganya. Oh. Misalkan ada nama dukuh misal Kerajaan ya, itu biasanya masyarakatnya pengrajin. Kemudian ada dukuh namanya macam-macam lah. Artinya sebenarnya ada rujukan di mana kita bisa mencari semacam core-nya, intinya. Oh iya. Salah satunya adalah leluhur memberikan nama pengharapan, kemudian apa yang dilakukan oleh warganya. Jadi yang namanya Kampung Anyaman ini sebenarnya ada di salah satu lokus Desa Jatimulyo di RW 4. Itu masyarakat tergerak untuk mendirikan semacam keberdayaan bersama di bidang kerajinan ya. Mereka mendedikasikan diri sebagai Kampung Anyaman. Walaupun progresnya lambat, tetapi saya pikir ke depan akan menemukan momentum di mana orang lebih safe, lebih suka dengan dunia yang intinya ya klasik itu. Kalau barang kerajinan bambu itu kan sebenarnya banyak digantikan oleh komponen plastik ya. Tetapi saya pikir ke depan dunia internasional akan kembali lagi kepada go green, kembali kepada bagaimana kerajinan itu yang betul-betul alami gitu lah. Ya. Kembali ke alamnya gitu. Iya. Karena pilihannya adalah sehat, pilihannya adalah menjaga kebersihan dan sebagainya gitu. Teman-teman, bicara soal Desa Jatimulyo lagi nih. Saya tadi dari depan melihat banyak aktivitas warga yang menurut saya itu alhamdulillah sekali. Kedatangan kami disambut keceriaan, disambut dengan kemeriahan, dengan ramah tamahnya masyarakat Jatimulyo. Dari masyarakat Jatimulyo itu sendiri, karakter lain selain tadi kan bicara soal pertanian, jenengan menggerakkan nggak dari artinya dari karakter yang lain gitu kan, kayak misal bagaimana menyambut tamu, bagaimana bukan menyuguhkan ya, jadi menyambut tamu lah, tamu dari luar. Karena gini teman-teman, akhir-akhir ini Desa Jatimulyo itu sudah secara publikasi media sudah banyak yang masuk. Nggak tahu nih judulnya itu mau ngeliput
mau apa namanya ngopi atau mau main-main, saya nggak tahu gitu kan. Jadi sekarang sudah mungkin nggak asing lagi buat teman-teman Suara Sekawan, Desa Jatimulyo itu sudah cukup dikenal gitu kan. Nah ini nih dari jenengan itu ada nggak sih tadi pendidikan karakter buat masyarakat, selain bicara soal pertanian, selain bicara soal tadi anyaman dan sebagainya gitu. Iya. Jadi karakteristik di warga desa itu sebenarnya karakteristik paling alamiah ya dalam hidup itu. Orang yang paling jujur, sederhana secara antropologi itu ya warga desa. Lugu lah dalam tanda kutip, mereka itu lugu. Namun dengan proses mobilitas zaman memang banyak perubahan ya. Iya. Untuk warga saya pikir karakteristik yang dia khas itu ya menjadi warga desa itu salah satunya ya itu grapyak lan semanak. Grapyak itu berarti yo ramah, semanak itu merangkul. Kemudian ketika ada tamu gupuh, suguh, lungguh. Mereka nggupuh, tanya, kemudian suguh ya nyuguhi apa adanya, dan lungguh memberikan penghormatan untuk ngobrol. Nah, itu sebenarnya karakteristik di semua desa ya. Nah, di semua desa sebenarnya memiliki karakteristik yang paling alamiah dari desa. Nah, memang desa Jatimulyo untuk komponen warga, kita mendorong mereka untuk menjadi sebuah masyarakat yang non individualis. Intinya hidup itu ya bersama, karena kita manusia adalah bagian dari manusia yang lain. Kebersamaan itu yang mencoba untuk kita tata bersama dalam situasi apapun, suka dan duka. Tentu ada dinamika lah, wong nang desa ya tidak semuanya damai, tidak semuanya rukun, tetapi ketika kerukunan, kedamaian itu juga menjadi pilar, menjadi fundamen desa, ya paling berkonflik sebentar antar tetangga. Tetapi desa ini ya kalau saya amati dari proses, saya pernah melakukan pendampingan desa di 80 hampir 100 desa 8 tahun nih. Ya, 80 desa, kurang lebih 8 tahun menjadi konsultan pengembangan ekonomi desa di beberapa kabupaten ini. Ya desa ini sebenarnya punya elan vital ya, sebuah spirit yang baik. Spiritnya apa? Spiritnya adalah kebersamaan. Itu yang dijaga betul oleh pemerintahan desa, sehingga dalam bahasa filosofi kepemimpinan di desa namanya ngesuh desa sak kukuban, menghimpun desa ini dalam sebuah energi besar ya, bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar di setiap warga desanya. Kita tergerak bersama sebagai orang desa. Intinya individualitas itu ada, diakui, dihargai, tetapi tidak boleh diutamakan. Yang lebih diutamakan adalah kebersamaan dan rasa kekeluargaan. Itu yang mencoba kita rawat bersama. Bahasa orang atas itu ya menenun kebersamaan kayak gitu. Menenun kebersamaan gitu ya. Saya bingung nih. Sore hari ini kalau masalah podcast, saya bingung. Soalnya menurut saya beliau ini kayak kamus berjalan, teman-teman. Mau ngebahas apa aja bisa nih. ngebahas Ipolexos Budhankam, kayaknya ini semuanya bisa. Sebab cangkemnya ngombe oli top 1 bro, jadi lunyuk. Menarik ini. Ini endorse-nya bukan endorse ini. Topan enggak ngikut endorse ini. Orang melu ya bro, cangkemnya ngombe oli lah. Jadi ilate iki lunyuk. Tetapi yang paling berat itu dari sebuah desa ya, itu adalah bagaimana desa itu digerakkan dengan sebuah ide ya. Sebuah ide. Ide itu kan hampir hilang di desa ya. Desa mau dibawa kemana itu hampir hilang. Ide hampir hilang dari sebuah diskusi tentang pembangunan desa. Jadi orang menjalankan kan hanya menggelar uang, menggelar kegiatan. Nah, memang selama ini masyarakat kecenderungan tadi nggak ada ide itu memang karena apa itu, Pak? Ya, karena secara umum orang takut gagal ya. Orang itu takut gagal. Di desa itu adalah masyarakat yang paling permisif, paling malu kalau gagal. Nah, ini bangunan karakter seperti ini yang kita coba rubah, kita
diskusikan kembali. Desa harus mengambil sebuah inisiatif besar. Walaupun inisiatif itu gagal ditertawakan oleh seluruh warga desanya, itu menurut saya sebuah apa ya? eh, kita bertaruh ide, bertaruh inisiatif. Ini yang selama 2 tahun ini desa ini menggerakkan ide sebenarnya, menggerakkan sebuah pemikiran, bukan hanya menggelar kegiatan program kayak gitu di Oh sana, iya, iya, tetapi desa ini menggerakkan pemikiran bagaimana desa ini punya apa karakteristik pembeda, bagaimana desa ini hidup di dalam sebuah alam yang apa dia harmoni dengan alam, berjalan dengan alam. Itu sebenarnya sebuah ide, bukan hanya karena kepengen gawe bank sampah, kepengen apa membangun kebun, tetapi bukan seperti itu, tetapi desa ini menghidupkan kembali keragaman pangan Oh misalnya. iya. Jadi yang kita tanam adalah diversifikasi pangan, pangan-pangan yang berbeda yang pernah hilang dari desa, misalkan ganyong, ada pati, irut, ada macam-macam lah. Itu yang kita coba untuk dihidupkan, termasuk ini kacang merah. Kemudian kenapa apa nam-nam ya, nam-nam tidak ditebang itu memang karena kita merasa bahwa apa yang ada di pekarangan saja sebenarnya butuh perlindungan, butuh untuk dihargai. Kita tidak tebang walaupun nangaring samping dalan. Nah, termasuk itu tadi apa? Bagaimana desa betul-betul hidup selaras alam. Itu ide sebenarnya. Termasuk ini di belakang saya teman-teman, ini ada namanya pohon poki apa ya Kang ya? Iya, poki anjing atau nam-nam. Oh ini nam-nam. Kalau di Nam-nam. tempat saya itu namanya pohon pokis apa ya? Ini Poki, saya ya. udah puluhan tahun tadi saya baru ngeliat dan itu ternyata matang gitu kan. Iya. Itu teman-teman, ini kameraman nggak bakal tahu itu pohon pokis itu kayak apa, itu ada nih. Ini Jadi nam-nam namanya. ini Dipetik aja, dipetik aja. ini salah satu apa namanya? Dipetik Eh, satu, Mas. Iya, Iya. biar teman-teman tahu nih. Iya. Nah, Ini ini buah sebenarnya. ini buah. Hmm. Ini sudah sangat jarang banget saya temui, bahkan saya udah berpuluh-puluh tahun nggak pernah melihat ini. Yang menurut saya ini menandakan betapa jadulnya gitu kan. Iya. Betapa jadulnya dari struktur tanah mungkin ya. Iya. Ini termasuk- Bentuk kendesoan. Oh, ini bentuk kendesaan dari iya, dari deso bentuk ya. kendesaan ini yang dipertahankan oleh Kang Sapit ini masih ada pohon ini loh teman-teman. Hmm. Mungkin di desa saya bener, di desa saya itu enggak, saya ada puluhan tahun nggak menemukan ini. Kalaupun ada ini nggak sampai matang kayak gini gitu. Iya. Ini kalau ceritanya dulu historinya ada nggak Kang? Iya. Oh, soal pohon pukis kayaknya ini nyambung-nyambung yang ke jadul ini. Iya. Jadi itu ya bisa dibilang beginilah. Buah itu kan sekarang sudah seolah-olah disertifikasi ya. Makanan buah yang sehat itu kayak misal apel, Apel. kemudian anggur, kemudian apa pisang. Padahal sebenarnya keanekaragaman daya tahan orang hidup dulu, termasuk apa memelihara buah itu sangat beragam. Nah, tetapi karena itu ada gengsi tersendiri bagi pohon-pohon. Standarisasi, Iya, Kang. standarisasi. Standarisasi. Ya. Seolah-olah Kalau makan pukis iya, jadul banget iya, sih, nggak seolah-olah gaul yang gitu kan. ketok desa. Tetapi tadi kembali lagi kepada tagline desa, bahwa desa Jatimulya adalah green kampung. Wis panganane sing apa sing ana itu yang kita tanam, apa yang kita makan itu yang kita tanam, apa yang kita jual adalah apa yang kita tanam gitu loh. Jadi maknanya kita betul-betul menghargai apa yang ada. Termasuk di sebelah sana itu juga banyak pohon-pohon yang dia secara alam sudah sebenarnya tidak menghasilkan, tetapi kita mencoba betul menghargai keanekaragaman hayati. Tuhan selalu memberikan, menumbuhkan pohon pasti ada gunanya. Kalau apa namanya? Maaf saya jadi potong nih. Bicara soal pohon pokis itu biasanya berarti di sini masih banyak pohon Cukup gayam ya, banyak. Kang? Gayam Gayam. ada beberapa ya. Oh, Sumber air ya. soalnya saya juga jarang banget ketemu gayam ini. Biasanya kalau ada pohon pokis itu nggak jauh itu Iya. ada pohon gayam gitu. Ada mundu juga nanti. mundu masih ada. Masih ada. Saya nggak inget itu buahnya kayak Iya, apa mundu. buahnya kayak apel, cuman di apa kletek kulitnya nanti, tapi dia lembek dan berserat ya. Itu juga menarik juga.
pohon mundu namanya. Nah, ini kembali ke desa nih. Desa sebagai fondasi untuk pembangunan menuju masyarakat yang lebih baik, masyarakat yang lebih maju. Bahkan desa punya peranan penting. Pembangunan negara, pembangunan bangsa itu tentunya berawal dari desa. Desa itu punya kultur masing-masing. Desa itu punya adat istiadat atau kebiasaan. Lah dari situlah bagaimana kita menyentuh karakter-karakter desa itu sendiri untuk menggerakkan masyarakat. Lah selama ini nih Kang Sabit, saya pikir kerumitan Anda mengurai tentang karakter masyarakat itu kan juga rumit banget. Kira-kira apa sih yang menjadi pertama pertanyaan saya gini, apa yang menjadi dasar Anda kok ya mau-maunya gitu kan, mau-maunya menggerakkan gitu kan? Iya. Pertama saya tanyakan itu dulu. Iya. Jadi sebenarnya yang desa ini kan milik bersama. Setiap warga desa, baik itu sebagai sebuah lembaga, baik itu sebagai sebuah komponen individu yang berdiri sebagai warga desa, tentu punya tanggung jawab. Jadi tanggung jawabnya adalah ngopeni nguri-uri desa. Itu yang pertama. Banyak orang pada hari ini kan kepengen pergi ke kota, kepengen mencari penghidupan yang lebih layak di kota. Sebab desa ini dianggap dia sebuah kenangan masa lalu saja. Orang kepengen kaya di kota, tetapi kalau apa yang kita dorong di desa adalah desa ini adalah masa depan kita. Bukan desa, bukan masa lalu, tetapi masa depan kita. Nah, itu yang dicoba untuk diinternalisasikan menjadi program-program pembangunan desa. Selama ini orang yang sukses itu di kota, kemudian pensiun purna bangun rumah di desa. Berarti desa adalah masa lalu, desa adalah masa tua. Tetapi desa ini didorong betul untuk menjadi milik kawula muda, menjadi impian bersama. Bukan hanya sebatas kenangan desaku yang kucinta dan dikenang gitu kan. Tetapi desa ini adalah masa depan dan juga sebuah masa sekarang yang harus diperjuangkan. Itu tanggung jawab itu yang bukan hanya milik tokohnya, bukan hanya milik pejabat pemerintahannya, tetapi itu adalah tanggung jawab bersama. Itu yang coba kita dorong ya. Berarti dasarnya itu karena memang tadi bahasanya nguri-nguri, teman-teman. Nguri-nguri itu istilahnya ya menghidupkan, merawat dari dasar kepedulian gitu kan. Bukan sekedar membangun desa ini untuk dikenal di publik secara media, misal di Jatimulyo ada A, B, C, bukan itu, tapi lebih bicara soal menggerakkan masyarakat menuju perubahan gitu kan. Itu yang betul sekali Mas Golong. Jadi desa ini secara media sosial, desa ini secara ini eksis ya. Tetapi eksistensi desa ini didorong lewat media sosial dan publikasi sebenarnya bukan untuk desa lain, bukan untuk warga lain, bukan untuk semangat untuk menunjukkan ini desa Jatimulyo loh, bukan sebenarnya. Desa ini melakukan publikasi media adalah pertanggungjawaban terhadap warganya. Secara moral harus mempertanggungjawabkan. Secara etik mereka desa secara publikasi memberi semangat dan dukungan motivasi. Perkara desa lain atau orang lain luar desa melihat desa ini genit secara media di upload gitu, itu tidak ada dalam bayangan pemikiran dan kita tidak akan mundur karena kita berorientasi ke dalam intinya, bukan berorientasi keluar. Perkara orientasi keluar, persepsi orang luar itu wis ora dianggap lah gitu. Sehingga apa yang didorong di desa ini sebenarnya bukan branding ya. Branding itu adalah menampilkan desa secara karakteristik sesuai citra ya. Kalau desa ini sebenarnya tidak membranding diri, tetapi dia menghidupkan karakteristik warganya. Jadi pembangunan juga didorong menjadi pembangunan yang berkarakter dengan kehidupan warganya. Itu pernah juga salah satu mahasiswa melakukan kajian tentang branding desa. Desa ini tidak melakukan branding. Loh, itu ada gapuranya Pak, Green Kampung. Oh, itu bukan branding, itu adalah
Simbol. Kristalisasi pemikiran pembangunan warga Oh. desa ini. Iya. Perkara itu dianggap branding oleh orang luar monggo, tetapi itu adalah kristalisasi pembangunan dan karakteristik warga desanya. Termasuk kebun-kebun desa ini punya banyak kebun, kemudian warga menanam, kemudian desa ini dianggap 1000 kebun. Ya, itu perkara orang lain ya, tetapi desa membangun karakteristik pembangunan yang sesuai dengan jiwa, elan vital atau spirit warga desanya. Mungkin begitu, Kang. Oke. Waktu sudah cukup sore Ya. nih teman-teman. Ini hari ini saya dibikin pusing ini dengan narasumber yang satu ini. Tiba-tiba saya di sini pertanyaan-pertanyaan yang saya mau lontarkan itu hilang. Nggak tahu ini apa namanya, adu kekuatan atau adu kesaktian. Tapi bener serius teman-teman. Saya canggung. Saya nggak seperti biasanya. Kita hormati Aden dulu sebentar. Pertanyaan terakhir buat Kang Sabit, harapan buat Kang Sabit sebagai penggerak buat masyarakat itu apa aja nih? Harapan-harapannya apa? Sama sekali Anda tidak punya harapan. Tuh kan? Iya. Harapan selalu ada ya. Harapannya adalah warga desa punya pemikiran yang kreatif, ide yang baik, termasuk juga mengawal pembangunan di desa. Melakukan kritik terhadap pembangunan di desa atau otokritik itu juga diharapkan oleh pemerintahan desa. Jangan sampai desa ini berjalan seperti truk yang lari tunggang langgang. Jadi seolah-olah karena desa ini bergerak banyak melakukan implementasi program yang kreatif, tidak memilih desa ini butuh selalu otokritik dan ide-ide dari warga desanya. Dan saya pikir desa di masa pandemi, di masa susah dan senang itu hadirnya warga segenap warga dan pemerintahan desa itu punya sebuah tanggung jawab bersama bahwa desa ini adalah milik warganya. Desa ini adalah milik semua orang yang hidup, baik dia kecil besar, baik dia sempurna atau difabel, saat ini atau tua atau muda, desa ini perempuan dan laki-laki, desa ini semua adalah milik warga desanya. Dan itu yang harus ditetapkan bahwa ini desa ini adalah masa depan kita bersama yang harus kita perjuangkan bersama. Itu intinya. Karena membangun di desa itu sebenarnya tidak mudah ya. Impian di desa tidak satu periode jabatan, tetapi desa ini dia adalah organisme hidup yang akan selalu bertumbuh, punya cerita, punya sejarah, punya masa depan yang semuanya ditanggung, dipikul dan disengkuyung oleh seluruh warga desanya, sehingga desa ini bisa maju, termasuk semua desa ya. Desa itu punya masa depan yang berdiri sendiri-sendiri berdasarkan iktikat ataupun prakarsa warganya, bukan oleh pemerintahan desa, bukan oleh lembaga, tapi bagaimana warga desa merawat dan nguri-uri apa yang ada di desa, dihidupkan dan diaktualisasikan dengan perkembangan zaman. Baik itu ekonomi, sosial, budaya, ini semuanya harus dihimpun sebagai sebuah energi besar yang energi besar itulah yang akan menghadapkan atau mempersiapkan desa bertarung di masa depan. Karena besok masa depan sebuah komunitas itu borderless ya. Jadi tanpa batas wilayah, orang sudah melakukan jual beli juga sudah semuanya online, berarti desa tanpa batas ya. Itu yang kami berharap bahwa desa ini adalah milik warga desanya. Tanggung jawab berada di seluruh kepala, dan harapan yang dihimpun oleh desa adalah harapan dari ribuan kepala. Itu saja Kang Golong, semoga saja semua warga desa dimanapun itu, bukan di desa kami, itu betul-betul memproyeksikan diri sebagai orang yang posisinya sama, berhadapan sebagai sebuah bangsa ya, bangsa Indonesia. Mungkin begitu. Oke, berarti secara pribadi Anda lebih senang ketika ada kritikan, ada masukan dari warga gitu ya. Tentu, karena masukan itu penting, ide itu penting, kemudian otokritik itu juga sangat penting. Karena tiada gading yang tidak retak. Berarti nek ana gading pipa ora retak kuwi udu gading, berarti cetakan. Oh iya, bukan ori KW.
Oke teman-teman Suara Sekawan, kiranya cukup sekian perbincangan sore hari ini dengan Kang Sabit. Terima kasih sekali Kang Sabit Iya. telah menemani kita semua berbincang-bincang soal apa itu desa, awal mula desa Jatimulyo. Dan jangan lupa teman-teman untuk like, Iya. share, Iya. dan subscribe channel kami Suara Sekawan agar ke depan kita lebih baik. Ya, sukses selalu buat Suara Sekawan. Ya. Terima kasih sekali saya ulangi buat Kang Sabit atas waktunya, atas suguhan dan semuanya. Next kita bisa di part 2-nya masih liputan, masih seputar video ataupun perbincangan soal Desa Jatimulyo. Dari saya sekian, Wahiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.